Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Husain Rahmadi, SEMKes, sebagai dosen pengampu pada mata perkuliahan Ekokes. Dan juga teman-teman yang sudah hadir untuk presentasi malam ini. Topik yang akan kita bahas malam ini adalah tentang reformasi pembiayaan kesehatan. Nah, kebetulan di sini saya Saskia Komalaperi sebagai moderator, tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Kebetulan kami mempunyai dua tim, yang mana ada tim research dan juga ada tim presentasi. Nah, di sini ada Retno Vira, ada Dita, Septia, Vina Handika, Bella, Syahla Nabila, Windy Pranita, dan Dwi Kartika Sari. Baik, tanpa berlama-lama, kita bisa langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pembiayaan kesehatan. Oke. Pembiayaan kesehatan sendiri di sini adalah besaran dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Nah, secara hukum di Undang-Undang Nomor Kesehatan 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan itu bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi teralokasi secara adil dan bermanfaat. Nah, tidak hanya itu, sumber biaya kesehatan dibagi dua dan topik ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh dilanjut, teman-teman. Sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah, sumber pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota dengan dana berasal dari pajak umum dan penjualan, divisi finansial atau pinjaman luar negeri serta asuransi sosial. Sedangkan anggaran non pemerintah itu bisa dari bisa dari rumah tangga, pelayanan kesehatan milik swasta, yayasan atau LSM, donor dan perusahaan swasta. Next. Pembiayaan kesehatan dilihat dari dua sudut. Yang pertama, penyedia pelayanan kesehatan, health provider. Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua, pemakai jasa pelayanan, health consumer. Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Next. Permasalahan yang dihadapi pembiayaan kesehatan. Yang pertama, masih rendah dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, kurangnya meratanya kapasitas masing-masing daerah. Yang ketiga, sistem surveillance kesehatan yang belum terintegrasi. Yang keempat, gerakan masyarakat hidup sehat, Germas, yang belum optimal. Oke, tunggu dulu teman-teman. Kursornya ada masalah di kursor. Nah, next. Akibat dari biaya kesehatan yang meningkat ada 6. Yang pertama, penerapan teknologi canggih supply demand. Yang kedua, pola fee for service. Yang ketiga, pola penyakit kronis dan degeneratif. Yang keempat,
substansi. Yang kelima itu hubungan dokter dan pasien. Yang keenamnya permintaan. Dari peningkatan biaya kesehatan tersebut, maka terjadilah proses reformasi kesehatan. Boleh dilanjut, Syahla, atau Syahla sedang ada kendala jaringan? Syahla, maaf, lagi ada kendala. Next. Mungkin Syahla ada kendala jaringan ya, bisa sama Dewi dulu. Reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan sendiri merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Boleh di next. Di sini juga ada tujuan. Tujuan dari reformasi kesehatan sendiri yaitu tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Boleh di next lagi. Okay. Adapun tipe-tipe reformasi, kunci reformasi untuk pembiayaan atau pengumpulan dana. Yang pertama ada reformasi level makro, yang kedua ada meningkatkan bantuan eksternal untuk sektor kesehatan, yang ketiga pengenalan atau reformasi menuju user base, yang keempat ada pengenalan atau ekspansi dari asuransi kesehatan berbasis masyarakat, lalu ada pengenalan atau ekspansi dari asuransi sosial, selanjutnya ada melakukan reformasi sektor swasta, melakukan reformasi sektor pemerintah, dan melakukan reformasi untuk pengumpulan atau pembelanjaan dana efisiensi. Oke, boleh selanjutnya. Baik, selanjutnya ada unsur penting dalam reformasi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang pertama, efisiensi, kualitas, keterjangkauan, atau affordability. Yang kedua, ada keadilan dan pemerataan atau equity. Yang ketiga, ada keberlanjutan atau sustainability atau subsidi silang. Yang keempat ada portabilitas dan desentralisasi. Next. Yang selanjutnya yaitu strategi reformasi. Pada dasarnya reformasi yang sudah ditetapkan. Namun penekanan pada reformasi pada masing-masing subsistem kesehatan. Yang pertama ada transformasi pelayanan kesehatan primer, yaitu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi, konsultasi dengan dokter umum, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat. Yang kedua ada transformasi layanan rujukan, yaitu untuk memperkuat pelayanan rujukan khususnya di wilayah timur dengan meningkatkan akses dan kualitas. Yang ketiga ada transformasi sistem ketahanan kesehatan, yaitu untuk mempertahankan tanggap darurat melalui pengawasan berbasis laboratorium secara real time dan pengembangan kapasitas produksi dalam negeri bahan aktif farmasi, vaksin, dan alat kesehatan. Next. Selanjutnya ada transformasi pembiayaan kesehatan, yaitu untuk mewujudkan pembiayaan kesehatan yang lebih efektif, efisien, merata, dan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Selanjutnya juga ada transformasi sumber daya kesehatan manusia, yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia kesehatan yang cukup dan merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada transformasi teknologi kesehatan dan bioteknologi, yaitu dengan menyiapkan sebuah platform
tunggal bagi setiap orang untuk mengakses dokumen kesehatan dan berfungsi sebagai inovasi bioteknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Oke, baik. Boleh selanjutnya teman-teman. Oke, mungkin akan dilanjut. Ya. Boleh dilanjut teman-teman? Apa ada kendala jaringan? Selanjutnya ada gambaran perbedaan pembiayaan kesehatan sebelum dan sesudah reformasi dari aspek pemerintah. Yang sebelum reformasi, yang pertama, paradigma sakit dan pembangunan belum berwawasan kesehatan. Yang kedua, anggaran kesehatan pemerintah yang terbatas atau kurang terarah. Yang ketiga, subsidi untuk keluarga miskin bukan hanya dalam bentuk premi umumnya dari pemerintah pusat. Yang keempat, pengelolaan akses pegawai negeri dan pekerja formal berorientasi profit atau tidak independen dan harus membayar ke pemerintah. Lalu selanjutnya ada yang sesudah reformasi. Yang pertama, paradigma sehat dan pembangunan yang berwawasan kesehatan atau health city. Yang kedua, anggaran kesehatan pemerintah lebih diarahkan pada upaya kesehatan masyarakat dan dibantu premi Gakin. Yang ketiga, subsidi untuk Maaf. Yang ketiga, ada subsidi untuk keluarga miskin dalam bentuk premi berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir, keempat, adanya pengelolaan asuransi kesehatan non-profit, independen, tidak membayar dividen, dan surplus sepenuhnya. Oke, baik. Mungkin untuk Syahla, apakah jaringannya sudah stabil? Untuk Syahla? Contoh dari reformasi pembiayaan kesehatan. Yang pertama menggunakan akses, yang kedua menggunakan BPJS, yang ketiga menggunakan KIS, yang keempat menggunakan asuransi ketenagakerjaan, yang kelima menggunakan uang tunai secara langsung. Upaya pengendalian yang pertama memperlakukan peraturan sertifikasi kebutuhan. Yang kedua memperlakukan peraturan studi kelayakan. Yang ketiga memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana. Yang keempat menetapkan standar baku pelayanan kesehatan. Yang kelima menyelenggarakan program menjaga mutu. Yang keenam menyelenggarakan peraturan tarif layanan kesehatan. Yang ketujuh asuransi kesehatan. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan ya, dalam topik hari ini adalah di mana tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang notabene itu dari tahun ke tahun mempunyai strategi ataupun pembaharuan setiap tahunnya untuk mendapatkan pelayanan atau pengendalian lebih baik lagi di masa depan. Nah, mungkin karena terbatasnya waktu, saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir dan juga yang terakhir kami mohon maaf kepada Bapak selaku dosen untuk presentasi kami pada malam ini. Jikalau ada persalahan kata maupun yang disengaja ataupun tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.